Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Shalom. Biar lebih semangat kita mau sama-sama bangkit berdiri pagi hari ini. Sekali lagi shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Mari yang bersukacita lambaikan tangannya. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita semua percaya bahwa hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat suara kita mau puji Dia, kita mau nyatakan, dan kita mau naikkan syukur kita. Kami mau bersorak-sorai buat Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, sama-sama bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Mari kita nyatakan lebih lagi, katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, sama-sama bersuka. Di dalam Tuhan bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah.
Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudaraku? Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Sekali lagi berikan kemuliaan paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bawa lebih lagi persembahan kami Tuhan. Kau bawa lebih lagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terimalah sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan bagi-Mu Tuhan. Amin. Thank you Lord. Thank you Jesus. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput dari-Mu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, peduli hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang segala puji, segala hormat, segenap hatiku kami menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendakku, namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkan-Mu.
tinggikan Engkau Yesus. Segala pujian, segala hormat bagimu. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, senap hatiku menyembah-Mu. Terimalah senap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, ini segenap hati kami menyembah-Mu Yesus. Amin Tuhan. Sebagai persembahan Kami katakan segala puji, segala hormat, senap segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup. sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang hidup. Terimalah pujian kami Tuhan, sembah kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat semua perbuatan-Mu. Kami mau bersyukur buat semua hal. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yesus. Angkat suaramu sembah Dia pagi hari ini. Naikkan ucapan syukurmu. Mari ingat semua kebaikan Tuhan. Hal-hal yang terkecil sekalipun, mari ingat kebaikan Tuhan. Ingat setiap perbuatannya dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Bapa buat semua hal yang terjadi dalam hidup kami, yang baik maupun yang buruk Tuhan. Tapi kami mau percaya Kau tetap Tuhan yang baik. Kau tetap baik dalam hidup kami, karena kami percaya rancangan-Mu Tuhan terbaik dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat,
ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih buat semua perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Kami mau lebih naikkan syukur kami Tuhan. Buat ulang tahun gereja-Mu ini Tuhan yang ke-37 Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu, buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang perjalanan gereja-Mu ini Tuhan. Biarlah Kau Tuhan yang senantiasa terus memimpin setiap kami Tuhan, umat-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Terimalah sebagai persembahan yang hidup, berkenan bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap orang siap lebih lagi muji Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku. Ada sukacita Tuhan. Amin. Lambaikan tangan sekali lagi. Kita mau naikkan syukur kita pagi hari ini. Kita mau sama-sama bersyukurlah. Mari kita tinggikan namanya lebih lagi, karena hanya Dialah Raja atas segala raja. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanku, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sama-sama bersyukurlah. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang percaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan, amin Tuhan. Amin, haleluya. Berikan mulia buat Tuhan kita. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh mau lebih lagi bersyukur buat semua perbuatan-Mu Tuhan.
Kami mau lebih lagi naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Karena sungguh tak dapat kami hitung Tuhan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Kau bawa persembahan kami Tuhan. Thank you Jesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Amin. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Angkat tanganmu, naikkan syukurmu. ku bersyukur Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Amin Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Buat kasih setiamu. Yes Lord. Amin. 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 Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Selamat Terima kasih Yesus. kami sembah dan kami puji. sembah Terima kasih Tuhan. Yesus. Dialah Raja, Dia disembah, Dia dipuji selama-lamanya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa di sorga, 37 tahun perjalanan gerejamu Tuhan. Dimulai di Seattle Tengah, yang sekarang ini sudah dimiliki oleh yang lain. Sampai hari ini, persekutuan-persekutuan doa yang menyebar di seluruh kota Bandung. Kunjungan-kunjungan ke berbagai universitas, SMA di kota Bandung ini, ke berbagai kota di seluruh negeri ini. Perjalanan panjang Tuhan, dengan cabang-cabang yang sekarang ini
lahir dan ada. Tidak lain puja-puji dan syukur kepadamu Tuhan bahwa oleh anugerah-Mu segala perkara ini dapat terjadi. Dan tentunya Tuhan kami menanyakan sebagaimana juga pendidikan Tuhan daripada Pelita Bangsa. Kami menanyakan kepada Engkau Tuhan pagi hari ini, what next Tuhan? Apa berikutnya? Di saat generasi awal ini Tuhan yang sudah akan sebentar meninggalkan semuanya, tentunya kami menanyakan kepada Engkau sebab ini adalah pekerjaan-Mu Tuhan dan bukan pekerjaan manusia. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan setiap kita mengatakan amin. Happy birthday. My church, oh hallelujah. Happy birthday, My church, oh thank you Lord. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, my church. Oh Jesus, glory. Happy birthday, my goyang sedikit church. saudara. Happy birthday, my church. Oh glory. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, my church. One more time. Happy birthday, my church. My church. Happy birthday, my church. Jesus. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, my church. Happy birthday, my church. Happy birthday, my church. Silakan duduk saudaraku, puji Tuhan, hari bahagia 27 tahun, 37 Nafiri Sion, saudaraku berada di panggung di kota Bandung ini, khususnya gereja. Saudaraku, Pak Ari silakan. Dan semuanya yang telah kita kerjakan dan lakukan, gumuli, tantangan dan segala masalah yang kita jalani dan lalui. Saudaraku, kita bersyukur sampailah kita 37 tahun. Pelita Bangsa baru merayakan akan ulang tahunnya juga. Saudaraku, beberapa hari yang lalu, Ibu Direktur yang pimpin. Saudaraku di tempat ini, dan tentunya yang pertanyaan yang paling menggelitik saya dan menggelitik Anda, saudaraku, yang harus kita, dan saya tidak bisa menjawabnya, saudaraku, adalah kepada Tuhan tentunya yang punya pekerjaan ini semuanya. What next? Begitu. Apa berikutnya Tuhan? Hah? Saudaraku yang Tuhan kasihi, dan tema kita pada pagi hari ini, saudaraku, kita ingin ambil 1, 2, 3. No time to die. Sekali lagi. No time to die. Saya tanya kepada engkau, saudaraku, apa judul ini menggelitik kupingmu? Sebab judul ini diambil daripada film yang belum dirilis. 007, James Bond, No Time to Die, saudara, yang akan dirilis 2021 yang akan datang. Dan tentunya kita tidak ingin membicarakan James Bond, saudara, pada hari yang berbahagia ini. Tetapi temanya saya lihat, saudaraku, dalam trailernya, dan saya pikir ini satu tema yang menarik, saudaraku, untuk kita bicarakan pada pagi hari ini. Tidak ada waktu untuk mati, saudara. Firman mengajarkan kepada kita, saudaraku, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Indah sekali, bukan? Saudara. Dari Ur di tanah Kasdim, Mesopotamia, Tigris dan Efrat, Irak sekarang ini, dipanggillah akan Abram. Saudaraku, melakukan satu perjalanan yang luar biasa panjangnya. Tidak seperti Anda dan saya, kalau ikuti perjalanan ini
naik sebuah pesawat terbang dengan kecepatan 800-900 km per jam. Naik onta, saudaraku naik keledai. Perjalanan yang berbulan-bulan menuju suatu tempat belum pernah dia kunjungi. Saudaraku, daerah yang dikenal kemudian sebagai Kanaan. Dan Tuhan bilang, janji Tuhan, aku akan jadikan keturunanmu itu seperti pasir, dan seperti bintang. Janji yang bombastis dan yang hebat. Abram tidak menanyakan, Tuhan, pelaksanaan daripada janji itu kapan? No. Gak ada pertanyaan semacam itu. Dan perjalanan untuk itu, saya yakin engkau dan saya tahan. Sebab itu, Tuhan, ini yang mau berangkat pergi dari Ur di tanah Kasdim. Ini kepala 7. Kepala 7. Ini bukan kepala 5, kepala 4. Kepala 7. Saudaraku, sebab 75 tahun, dan kemudian dia harus menunggu seorang bernama Ishak. Selama berapa tahun, saudaraku? 25 tahun. That is a long time to wait. 25 tahun. Tentu dia goyang. Kapan? Istrinya tentu goyang. Kapan Tuhan? Seorang saudaraku yang sedang asik dengan urusan kambing dombanya, yang tentunya tidak pernah punya cita-cita aneh-aneh, saudaraku, dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang dipanggil di dalam kontes pemilihan oleh Samuel, saudaraku, bahwa ini Tuhan mau mengadakan pergantian. Bukan kudeta, tetapi memang pergantian karena Tuhan yang angkat waktu itu para raja-raja ini. Dan saudaraku yang Tuhan kasihi, dia harus menunggu, tetap melaksanakan tugasnya di sana, sementara Tuhan tidak begitu suka ini kepada yang lain-lainnya, karena memang Tuhan sudah punya rencana dengan yang satu itu di padang itu. Saudaraku, dan tentu tangan daripada Samuel gatal. Saudaraku, ya, minyak ini sudah siap, ini tampang-tampang daripada keluarga ini lumayan juga nih. Calon raja menggantikan Raja Saul yang sudah mengecewakan Tuhan. Ya? No. You jangan coba-coba pegang itu tempat minyak urapan. Coba-coba sentuh. Dan Samuel juga pikir, ini kapan Tuhan? No. Tanya lagi nih pada familinya, pada ayah orang tuanya, ini masih ada enggak? Oh iyalah, kita lupa, kita anggap ini enggak cocok jadi calon. Daud, yang saya tidak tahu apa dia datang pakaiannya yang bau, sudah kambing dan sebagainya, dipanggil. Dan itu tangan langsung saja, saudaraku, digerakkan oleh Tuhan dan minyak itu mulai mengurapi dan memilih akan Daud jadi raja. Pertanyaannya, kapan Tuhan? Tidak ada. Dan kalau dia tahu apa yang ada di hadapan dia, no way. Masuk ke istana Saul, saudaraku, udah main kecapi dengan baik-baik, tuh roh-roh jahat diusir-usir dengan segala lagu-lagunya dan sebagainya, dan dia mau dibunuh. Dia lagi terbirit-birit. Saudaraku, bahkan di satu kota dia harus seperti orang gila, meleleh air liurnya. Dan bukan satu kali, dikejar lagi terus-menerus. Udah sendirian kok nggak punya pasukan, dikejar terus. Mau dieliminasi.
Pernahkah Anda berpikir, saudara, apa yang mungkin Anda akan berpikir, Tuhan, lebih urus kambing domba daripada jauh kayak gini, lebih baik urus kambing domba. Tapi memang no time to die. Bukan waktunya Daud, engkau akan mati. Rencanaku tetap jalan. Di padang belantara pelarian yang jauh, saudaraku yang Tuhan kasihi, yang dilalui oleh Moses, the Prince of Egypt, saudaraku. Panggil Tuhan, urus kambing domba di sana di atas sana, naik, dan bicara pada dia mau diutus. Bebaskan umatku yang sudah umat pilihan Tuhan. Disuruh nunggu berapa tahun, saudaraku? 400 tahun. Ini sudah berapa generasi Tuhan? Lenyap dari peredaran. Dan Musa datang dengan gagah. Walaupun tidak bisa banyak omong, saudaraku, Musa ini bukan seorang yang pandai berpidato. Oke, Musa, Yum, jangan banyak alasan, aku pilih Harun, untuk menjadi juru bicara. Pergi menghadap the most powerful man, manusia yang paling berkuasa di negara adik kuasa Egypt, Mesir. Dia datang di sana dengan gagahnya, dengan tongkatnya seperti digambar di dalam Ten Commandments. Saudaraku yang Tuhan kasih, dari Cecil DeMille, film yang spektakuler pada zaman itu. Saudaraku, dan dia datang dengan yakin. Datang, ngomong, lempar itu tongkat, jadi ular, urusan beres. Firaun bilang, you go lah, pergi. No. Hari pertama datang, saudaraku, you mau bawa itu bangsa pergi. Perintahkan pada mereka, disampaikan kepada dia punya bawahan 2 kali lipat pekerjaannya, kerja keras lebih, bahannya dibatasi. Dan, you out, masih bersyukur nggak dibunuh. Sudah. Dan Musa tentunya bertanya, Tuhan, katanya mau bawa ini umat keluar, sekarang saya diusir keluar dari istana Firaun. Dan sekarang saya pergi ke umat Tuhan yang marah pada saya, mau dilempar batu, but no time to die, Musa. Waktunya untuk mati belum. Dan bolak-balik, dia datang, saudaraku, ke istana Firaun, dan dengan segala macam tulah-tulah yang terjadi kepada umat Tuhan, kepada orang Mesir. Dan saya tidak tahu, sebab tentu Tuhan tidak bilang, Musa, skenario-nya kayak begini. You datang, you bicara, Firaun marah, you diusir, dan nanti you akan bolak-balik 10 kali masuk ke dalam istana Firaun. Nanti ujung-ujungnya dia lepasin. No, tidak ada, saudaraku, pemberitahuan lebih dahulu tentang skenario daripada ini semuanya. Pokoknya, saya memanggil you, Musa. Saya memanggil engkau, Abram. Dan saya memanggil engkau, Yunus. Jangan coba lari-lari, Yunus. Jonah, you jangan coba-coba lari. Tak masukin di dalam semacam ikan raksasa pada zaman itu, lebih besar tentunya dari paus. Dan you harus kembali ke Niniwe. Dan ketika you kembali ke Niniwe, you sampaikan teguran, aku akan punahkan semuanya. Dan ketika aku sudah datang, Tuhan, aku melaksanakan perintahmu untuk datang. Mereka bertobat, rajanya bertobat, binatang-binatang pun manusianya semua pada berpuasa. Sampai binatang-binatang pun disuruh puasa. Wah, Tuhan jadi berubah hatinya. Oke dah.
754 sekitar itu, saudaraku, ketika Yunus pergi ke sana, saudara, Jonah, dan tidak jadi. Oh, ngebalik Jonah. Yunus murka. Tuh, lihat Tuhan. Saya udah datang, kau bilang mau musnahkan, saya beritakan dengan semangat. Berita tentang pemusnahan kota ini karena sudah dianggap oleh Tuhan berdosa. Nggak jadi. Tahun 612, 200 tahun kemudian, memang benar. Saudaraku, Niniwe dikalahkan oleh Babel. Masih di dalam pemerintahan Asyur, superpower pada waktu itu. Pada waktu Jonah pergi ke sana. Tapi Yunus, Abram, Moses, saudaraku, dan semua yang dipanggil Tuhan, no question. Tidak ada pertanyaan. Kapan, bagaimana, semua akan diproses Tuhan. Dan you datang, you laksanakan perintah yang aku tugaskan, dan selebihnya itulah urusanku. Tetapi Tuhan, di Nabi Sion, itu gembala sidang, mengajarkan bahwa tidak bisa begitu saja, bagaimana nanti Tuhan. Bukankah kita hidup di abad ke-21 Tuhan, di mana segala sesuatu harus dimulai dengan suatu rencana. Tuhan bilang itu sidang tidak salah mengajarkan tersebut karena engkau hidup di abad ke-21. Engkau tidak bisa hanya begitu saja, bagaimana nanti. Engkau membuat rencana, tapi umatku, ingat baik-baik, engkau boleh buat rencana apapun. Rencanaku bukan rencanamu. Jalanku bukan jalanmu. So, there you are. Saudaraku. So, kalau begitu Tuhan engkau menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. So, bagaimana ini Tuhan dengan COVID-19? Ini udah sesak Tuhan. Apa engkau sesak? Saya sesak, semua sesak. Ada yang tidak sesak? Semua sesak. Sesak napas, sesak hidup, menyangkut keuangan, pekerjaan, keluarga, masa depan, dan sebutkan 1001 masalah yang sekarang kita jalani dan lalui di dalam COVID-19 ini. So, kami berpegang kepada janjimu. Janjimu mengatakan Tuhan yang solid. Firman itu langit dan bumi lenyap, kekal lamanya. Kami tidak bisa berpegang kepada manusia, kami tidak bisa berpegang hanya kepada ilmu pengetahuan yang memang sangat penting dalam urusan COVID ini, tapi kami tentu berpegang kepada Engkau Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan, Tuhan jadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Bolehkah saya bertanya Tuhan, yang disebut waktunya itu kapan? Minggu depan? Bulan depan? Tahun depan? Atau kapan Tuhan? Kami membutuhkan kepastian. Sebab di dunia ini tidak ada kepastian Tuhan. Segala sesuatu berubah. Dan Tuhan bilang, dan Tuhan tetap, aku menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Waktuku. Tidak ada pertanyaan, dan tidak boleh ada pertanyaan. Abraham pergi, Moses pergi, Yunus pergi, saudaraku semua melakukan, demikian juga akan Yakub, Ayub. Saudaraku dibanting habis-habisan, sementara dia adalah seorang yang bertekun di dalam Tuhan, tidak ada cacat. Gimana ini Tuhan? Belum lagi teman-temannya pada datang hanya bikin dia naik pitam saja.
Sampai dia berani mengatakan kalau aku diuji aku akan muncul seperti emas. Berani betul. Dan nantinya tentunya dia bilang Tuhan salah terlanjur ngomong. Minta maaf Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, iman tidak mengajarkan kepada engkau, saudaraku, tentang jawaban-jawaban tahun. Iman mengajarkan kepada engkau dan saya tentang hal-hal yang engkau belum lihat, engkau belum tahu, tentang apa yang Tuhan janjikan akan terjadi oleh karena engkau percaya. Tapi Tuhan tidak mengatakan tentang suatu tanggal, hari, bulan, dan apapun. Iman mengajarkan engkau dan saya supaya bertahan. Sebab janji Tuhan, dan ini satu-satunya janji Tuhan yang engkau dan saya bisa pegang adalah bahwa aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Aku tidak meninggalkan engkau sendiri. Rohku ada di dalam engkau. Dan aku menjanjikan hanya satu hal. Jangan tanya tanggal, jangan tanya bulan, jangan tanya tahun. Aku menjadikan segala sesuatu indah pada waktuku. Bukan waktu siapapun juga. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perjuangan orang percaya untuk tetap bertekun di dalam firman itu bukan sesuatu yang mudah. Masa-masa begini di mana orang-orang tidak mungkin lagi sudah takut pada tinggal di rumah, saudaraku, dan orang sudah mengunci akan dirinya, orang dibawa kepada kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan tentang what next, apa yang akan terjadi berikutnya. 221 yang sudah ada di depan pintu ini. Saudaraku, bagaimana kita mengelola iman yang kita tidak mau kehilangan dan tidak boleh kehilangan dan tidak bisa kehilangan. Sebab kalau itu hilang, engkau dan saya seperti layangan bebas terbang. Tidak ada layangan putus yang tidak ada kendali lagi. Dan engkau dan saya hidup di dalam satu keadaan yang tidak jelas kemana dan bagaimana. Dan disinilah engkau dan saya diuji. Tidak ada yang memisahkan kita daripada kasih Kristus. Gak boleh. Gak bisa. Di luar aku, engkau tidak bisa berbuat apa. Engkau mau coba jalan lain. Engkau mau coba ini lain. Pikiran, no. Kau tinggal di dalam aku, kau bergerak di dalam aku, kau ada di dalam aku. There is no other way. Tidak ada jalan lain. Dan perjuanganmu, perjuangan saya, perjuangan setiap orang yang percaya. Bagaimana dia memelihara iman. Tanpa banyak pertanyaan, tanpa banyak kemudian saudaraku menjadi kegalauan yang luar biasa, kekhawatiran yang luar biasa tentang yang setiap orang butuhkan di dalam dunia ini saat ini adalah kepastian. Dan there is no kepastian. Tidak ada kepastian. Dan kepastian itu kau lihat di dalam firman. Dan itulah sumber daripada kekuatanmu, kekuatan saya, untuk kita tetap berdiri dengan tegak dan tetap berkeyakinan. Jangan putus asa. 93 orang baru kemarin saya lihat bunuh diri bukan di negeri ayam sayur, saudaraku, di negeri yang kecil, sangat kecil, Singapura. 98 mati bunuh diri. Dan bukan anak muda, mungkin bukan orang tua, saya tidak tahu perinciannya, tidak disebut. Dan hanya 28 orang mati dan tertabrak atau apapun. Keputus asa di negeri yang jelas kalau urusan makan saja sih, apalah, nggak ada masalah untuk cari sesuap nasi. Tapi jumlahnya besar. Dan banyak orang mulai digoyang.
akan kehilangan fondasi dasarnya. Dan fondasi dasar bagi engkau dan saya adalah iman. Di mana engkau membangun dan hanya membangun hidup, keluarga, pekerjaan, masa depan dengan dasar iman yang kokoh. Engkau tidak ingin itu disentuh-sentuh, digoyang-goyang dan dibikin lemah dan tidak dibawa saudaraku kepada keyakinan kuat yang ada dalam diri, bukan diri saya, untuk kemudian goyang. Karena kita semua akan bertanya, dan mungkin tidak boleh bertanya, dan tidak akan pernah ada jawaban, what next? Apa beri? No answer, tidak ada jawaban. Dan iman memang tidak menyajikan kepada engkau dan saya suatu tanggal, satu waktu, satu cara. Penyertaan Tuhan bagi kau dan bagi saya adalah sesuatu yang Allah tetap sediakan di dalam segala keadaan di mana saudaraku orang dibuat bergoyang, orang dibuat pada ketidakpastian, orang dibuat kepada saudaraku keputusasaan. Dan kalau itu 400 tahun saudaraku mereka menanti dan menunggu. Dan akhirnya mereka keluar dari tanah Mesir dan dengan perjalanannya. Jangan tanya itu cerita lagi. Saudaraku, bikin jengkel Tuhan, bikin marah Tuhan, dan semua adalah pergumulanmu dan pergumulan saya. Dia bukan cerita sekedar Alkitab, tapi pergumulan hidup dari manusia-manusia yang percaya bahwa Tuhan hadir, bahwa di balik dari segala keadaan yang out of control, yang sudah tidak bisa dikendalikan di muka bumi ini, dengan COVID ini, manusia hanya berharap dan menunggu barang yang namanya vaksin. Ya, itu pun tidak bisa memberikan jaminan 100%. Untuk masker akan bertinggal lama di mukamu dan tinggal di muka saya. Kemana kau pergi? Dan sekalipun seorang yang sangat teliti memelihara akan kondisinya dan memperingatkan teman-temannya, hati-hati, hati-hati, Valentino Rossi, legenda MotoGP, kena. Sebutkan yang lain-lain. Semua adalah hal-hal yang membuat kita, saudaraku, betul-betul dilatih di dalam pertandingan iman ini, digembleng, menghadapi segala kenyataan dan kesulitan hidup ini untuk tidak pernah mengizinkan dirimu akhirnya, Tuhan I'm finished, Tuhan ini dia bendera putih, Tuhan ke dalam tanganmu aku menyerahkan nyawaku, no time to die. Tidak ada orang yang mengatakan hal seperti demikian. Nggak ada. Dan tidak boleh ada. Karena orang Kristen tidak pernah mengenal dalam kamus kehidupannya apa yang disebut putus asa. Mengelola imanmu dengan baik. Merawatnya dengan baik. Menjaganya dengan baik. Dan menghadapi akan perjalanan hidup ini. Termasuk 37 tahun Nafiri Sion. Next, gak tahu. Tetapi ibaratnya daripada satu show, the show must go on. Semua harus berjalan. Pelita bangsa, pelayanan, apapun yang kita hadapi, there's no time to die. Tidak waktu untuk mati. Anda tetap memeliharanya. Anda tetap mengobarkan api yang ada di dalam dirimu. Semangat kehidupan, tekad kehidupan, bahwa tidak ada yang mengalahkan kami kalau kami bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan ada di dalam kami dan kami ada di dalam Tuhan, tidak ada yang dapat merebut saya dari tangan kasih Kristus. Pegang itu di dalam hidupmu, saudaraku. Sebab setiap saat kita bisa, pikiran itu bisa macam-macam. Hati itu bisa macam-macam. Bukan hanya engkau, saya juga, sama saja, ke darah dan daging. Kita harus tetap melatih diri kita, menggembleng diri kita. Latihlah dirimu, saudaraku, menjalani pertandingan iman ini. Latihlah dirimu beribadah dengan model ibadah apapun yang sedang kau laksanakan di rumah atau kapanpun, dimanapun.
Kau jalani hidup ini. Kita semua menjalani. Dan no way saudaraku untuk angkat bendera putih. No way untuk mengatakan, it's time to die. It's no time to die. Tidak ada waktu untuk mati. Kau dan saya akan jalan terus, hidup terus, bergerak terus. Tinggal terus di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan memimpin hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, masa depanmu. Dalam apapun yang kita hadapi dan lalui. Dan bahwa dengan satu perjanjian dan satu keyakinan, bahwa aku tidak meninggalkan engkau sampai kesudahan Allah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita berikan segala hormat dan puji bagi Tuhan Allah kita. Kural masiki. Sometimes hallelujah, sometimes praise the Lord, sometimes gently singing, our heart is one accord. Oh, say it one more time. Sometimes hallelujah. Oh, thank you, Lord. Some praise the Lord. Sometimes gently singing. Our heart is one. Dengan segenap hati, sudah. Nyanyikan satu kali lagi. Jesus. Sometimes hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our heart is one accord. Di mana hati kami bersatu padu. Di mana tekad kami bersatu padu 37 tahun. Amin. Walaupun pertanyaan itu kami, apa yang berikutnya Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kami, keluarga kami, masa depan kami, dan apapun yang kami sedang kerjakan. What next? Kami mungkin tidak bisa bertanya kapan Tuhan. Kami tidak bisa bertanya kira-kira tahun depan Tuhan. Nah, karena iman tidak mengajar kami Tuhan untuk mendapatkan tanggal dan tahun. Iman mengajarkan kami Tuhan untuk tetap percaya, berserah. Bahwa di dalam Engkau kami hidup, kami bergerak dan kami ada. Dan apapun yang kami jalani dan lalui, kami jalani. Tolong kami, beri kami setiap pribadi kami kekuatan untuk memahami dan mengerti apa artinya perjalanan kami mengiring akan Engkau. Oh, tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, beri kami kemampuan, siasat untuk menjalani hidup yang sudah sangat-sangat menyesakkan ini. Supaya kami dapat melihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan, dan jalan-jalan yang tersedia. Sementara kami ingin menyerahkan akan sembahan dan perpuluhan kami, biarlah Engkau memberkati, dan Aku sendiri Tuhan memberkati setiap pribadi dalam apapun yang dilakukan, dan biarlah berkat itu mengalir Tuhan dengan deras dalam hidup mereka semuanya. Setiap pribadi yang percaya akan Engkau. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan setiap orang percaya mengatakan amin. Edisi hari ini Minggu 18 Oktober. Anugerah melayani. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Dalam Efesus 4 ayat 16.
Mungkin Anda pernah mendengar seseorang berkata, untuk apa kita melayani di kota? Yang perlu adalah di desa, atau melayani gelandangan, atau melayani di pulau-pulau terpencil, dan lain sebagainya. Anda tidak perlu menjadi bingung dan berpikir ada benarnya, sehingga tiba-tiba Anda merasa pelayanan Anda tidak berarti. Setiap orang memperoleh porsi pelayanan masing-masing. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang terlihat dan ada yang tak terlihat. Ada yang di kota, ada yang di desa. Ada yang melayani gelandangan, ada yang melayani kaum berada, dan lain sebagainya. Semua pelayanan terjadi oleh karena anugerah semata-mata. Tidak ada jenis pelayanan yang lebih penting dari yang lainnya. Semua pelayanan penting, dimanapun dan apapun yang Anda kerjakan untuk Tuhan. Allah yang mengukur dan menilai pelayanan Anda, serta menyediakan upahnya bagi Anda. Anda tidak perlu berkecil hati apapun bentuk pelayanan diri. Yang Anda lakukan untuk Tuhan, setialah dalam pelayanan Anda. Yang perlu prihatin adalah mereka yang justru tidak atau belum melayani. Anda harus berdoa dan melihat anugerah pelayanan yang Tuhan sediakan untuk Anda. Banyak tekanan dan frustasi hidup akan hilang dan berganti dengan kebahagiaan ketika Anda mulai melayani dan memberikan perhatian pada orang lain. Amin, saudaraku. Untuk pengumuman selanjutnya, ibadah hari Minggu, ibadah umum di gedung gereja jam 8 sampai jam 9. Lalu ibadah sekolah minggu online jam 10 sampai jam 11. Lalu ibadah umum online akan diputar di YouTube jam 18 sampai jam 19. Untuk ibadah komunitas online, ada remaja dan pemuda di hari Sabtu tanggal 24 Oktober jam 6 sore sampai jam 7 malam. Lalu doa bersama GKNS online akan diadakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober. Selanjutnya selamat ulang tahun kepada Bapak Pendeta Bobi Nugraha Seba. Besok saudaraku, tanggal 19 Oktober, ada di belakang. Lalu kepada Saudari Fania Adelin Cahyadi, ada juga di belakang, selamat ulang tahun. Selanjutnya saudaraku, kita akan mendengarkan ucapan-ucapan selamat ulang tahun dari Gembala GKNS Cabang. Lalu selanjutnya nanti kita akan melihat juga tayangan launching web gereja kita, Gereja Kristen Aviation. Lalu akan ada tarian dari tamborin dan nanti akan ditutup oleh pesan dan doa berkat oleh Bapak Gembala. Oke. Selamat memperingati hari jadi untuk GKNS. Sungguh hari yang sangat diberkati. Kedewasaan tidak ditentukan dari bertambahnya usia. Kematangan datang dari perbuatan nyata. Saya percaya ke depan GKNS akan makin banyak berbuat hal-hal yang nyata untuk mendapatkan berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sekali lagi, selamat merayakan hari jadi. Yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Andes Yopi Madua Pesi bersama Ibu dan sidang jemaat Tuhan di GKNS Pusat Bandung. Selamat ulang tahun yang ke-37 dan di tengah pandemi yang hari ini masih terus ada di negeri kita, pelayanan GKNS Pusat tetap mengemban amanat agung dari Yesus Kristus. Doa dan harapan kami tetap semangat, terus maju bersama Tuhan, semakin intim dengan Roh Kudus, mendapatkan kewahyuan pengertian yang lebih lagi. Jangan lupa minum jamu dan minum vitamin. Sukses besar untuk GKNS Pusat di Bandung. Bapa di surga memberkati. Kami atas nama Jemaat GKNS Osana mengatakan dan selamat berbakti. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Kami dari Jemaat Majesty Bogor mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-37 kepada GKNS Pusat di Bandung. Kiranya makin hari Tuhan pakai jemaat di Bandung dengan cara luar biasa. Diberikan keberanian dan kemampuan untuk meniup nafiri dari Sion, sehingga semua bangsa bisa mendengar kebenaran
dan dimerdekakan serta diselamatkan. Kiranya nama Tuhan dimuliakan melalui jemaat Tuhan yang ada di GKNS Pusat, memberkati Om Yopi dan semua staf penggembalaan dan semua jemaat Tuhan yang ada di Bandung. Kiranya Tuhan memberkati. Happy anniversary untuk GKNS Pusat yang ke-37. Kiranya dengan bertambahnya kesempatan waktu yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di Kota Bandung maupun di Indonesia ini. Biarlah di ke-37 tahun ini GKNS semakin dipakai Tuhan. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan, jemaat dan semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di GKNS Pusat. Sekali lagi happy anniversary ke-37. Tuhan Yesus memberkati GKNS dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kami dari keluarga besar GKNS Immanuel mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-37 untuk Gereja Kristen Nabi Sion Pusat. Keep moving. Tuhan memberkati. Shalom, GKNS Pusat, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati setiap langkah dan biar makin hari makin bersinar dan Tuhan dipermuliakan. Pada hari ulang tahun ini kami dari tim BK mau kasih kado spesial buat GKNS Pusat, yaitu web GKNS. Berharap dengan web ini ke depan GKNS semakin maju, semakin berkembang dan siap menyambut era milenial. Dan kita sambut bersama-sama dengan tepuk tangan yang meriah. Inilah dia, web GKNS. Dimanapun Anda berada, inilah website daripada Gereja Kristen Nafiri Sion. Saya Yopi Mandopesi, Ketua Sinode Gereja Kristen Nafiri Sion. Melalui website ini kami ingin memperkenalkan kepada Anda semua berbagai kegiatan daripada Gereja Kristen Nafiri Sion beserta dengan cabang-cabangnya. Pertama adalah Gereja Kristen Nafiri Sion Pusat di Kota Bandung. Kedua, Gereja Kristen Nafiri Sion Immanuel juga di Kota Bandung. Ketiga, Gereja Kristen Nafiri Sion Hosana di Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya, Gereja Kristen Nafiri Sion Majesty di Kota Bogor. Dan kemudian Gereja Kristen Nafiri Sion Fajar Kemuliaan di Cengkareng, Jakarta. Dan yang terakhir, Gereja Kristen Nafiri Sion Agape di Karawaci, Tangerang. Melalui website ini, kami ingin memperkenalkan Anda tentang berbagai kegiatan Gereja Kristen Nafiri Sion dan memberikan informasi sebanyak-banyaknya sehingga pada gilirannya kita dapat berkomunikasi dan berinteraksi melalui Gereja Kristen Nafiri Sion sehingga semua kegiatan pelayanan kiranya dapat memberkati akan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita beri tepuk tangan. Ya, puji Tuhan. Jadi jemaat yang Tuhan kasihi, ketika nanti klik gkns.org, langsung akan tampil masuk ke website GKNS. Dan Pak Yopi sebagai Ketua Sinode, seperti tadilah tampilannya. Jadi siapapun yang membuka akan langsung disambut oleh Gembala Sidang kita, ya Pak Yopi. Puji Tuhan, kita akan lihat sebentar saja ini sekilas. Nah, di dalam ketika ini yang pertama ada about ya, di about ini macam-macam semua, ada sejarah singkat GKNS, visi ya, ada visi, misi, ada ini sejarah singkat, lanjut lagi terus ya. Nanti bisa baca tadi sejarahnya GKNS berdiri, ada citra GKNS, ada apa dan siapa GKNS. Ketika klik 8 unsur penilaian GKNS, dasar disiplin rohani GKNS ya. Nah, itu di about begitu. Yang lain masih ada ini di bawahnya. Oke, ya. Nah, ini foto-foto, lanjut saja ya. Nanti bisa lihat di sini semua momen-momen yang ada ya. Begitu ini. Bisa diklik dibesarin enggak ini? Diklik di tengahnya. Ya, begitu ya. Nah, ini lagi Stephen dan Sani di acara Paskah kalau tidak salah ya. Jadi ketika hadir ya lanjut terus dimaju-majukan
Ya, ini semua Merry Christmas ya. Ini Bapak Ibu Gembala, semua ini lengkap semua. Ada Sherly, Ibu Gembala, Bapak Gembala, Stephen, Sani, dan semua ya. Ini kaum wanita dan yang lain ya. Puji Tuhan. Ini pertemuan tahunan ya, pusat dan cabang hamba-hamba Tuhan, para rohaniawan seperti begitu ya. Ini acara baptisan ya, Gisela putrinya John Yung Yung ya. Terus ya ini sekilas saja, semua ini baru awal begitu, karena nanti akan banyak ini ya, akan banyak sekali, butuh waktu. Ini dekornya nih, kita dokumentasikan dekor-dekor ya, dan ini persiapan perjamuan kudus akhir tahun. Ya puji Tuhan, kita masuk. Nah untuk news ini ada 2, setelah about ada news. Nah yang news ini kita belum ya, karena ini harus berita-berita yang update sekali ya, mungkin nanti beberapa hari akan ada berita-berita ya, begitu. Terus artikel ya, nah ini mengenai konsili dan lain sebagainya, mengenai terus ya. Nah ini ada artikel tulisan dari Bapak Gembala, Ketua Sinode ya, ini menjadi seorang pelayan di abad ke-21, nanti bisa baca lebih lengkap lagi seperti demikian. Ya, lanjut di video. Nah, ketika klik video nanti akan ada tampilan ya. Ya, ini klik sebentar videonya. Dibesarkan. Ini ada hal-hal yang dimajukan saja. Dimajukan lagi. Yuk, sampai yang ini Pak Yopi aja ketika langsung, nah ya. Jadi nanti bisa lengkap, semua bisa dapatkan ya, kita banyak dokumentasi ya. Tema yang ingin kita bicara bisa lebih besar suaranya? Pada hari yang berbahagia ini adalah the power of positive thinking. Bagaimana kita melihat bagaimana kuasa dari berpikir yang positif ini akan memberikan kepada kita pengaruh besar di saat seluruh dunia berbicara tentang hal-hal yang negatif, hal-hal yang sangat-sangat tidak meneguhkan, kekecewaan, kepanikan. Oke, ya. Sekilas saja ya. Jadi nanti mau lengkapnya semua harus ada waktu ya, buka. Ini sebentar misalnya. Nah, ini dokumentasi beberapa tahun yang lalu ya, ketika 40 tahun ini pelayanan. Take this fainted heart. Take these tainted hands, wash me in Kita lanjut yang lain karena ini waktu ya. Kita sekilas yang itu tadi coba ini Indonesia Pusaka. Ya. Ini Indonesia Pusaka tuh sayang lagi tuh kita nggak di save ya, hilang akunnya. Padahal yang ngeklik sudah ribuan begitu ya. Ini ketika di YouTube. Sekilas saja ya kita lihat. Ya suaranya bisa besar sedikit. Kita lanjut lagi. Yuk, nah selanjutnya ya, yang ini ya. Oh, yang ini bawah, yang di bawah. Ya, membangun negeri. Ini dari Gembala Sidang GKNS Hosana, Pak Derajat Tribrata. Dimajukan aja. Ya, oke.
apa yang kami harus nyatakan pada dunia bahwa Suaranya bisa besar dikit. otoritas kami punya kuasa yang Tuhan sudah berikan. Ya, oke. Yang laporan setiap kami dan di dalam. Ya, cukup. Ya, jadi nanti bisa dilihat semua ya dari cabang-cabang semua arsip-arsipnya ada di sini. Oke. Kemudian ini ada di sebelahnya branch atau cabang, nanti buka ya, klik. Ketika dibuka nanti di sini ada mau GKNS Hosana. Ini istilahnya rumahnya. Nanti buka di semua ada di dalamnya ya, GKNS Agape, ini Immanuel, Fajar Kemuliaan, dan GKS Majestic. Dan yang terakhir adalah kontak ya. Kontak nanti terus ya di bawahnya, ke bawahnya. Nah, nanti ada di sini ada email, ini kurang jelas ada tulisannya. Bisa menjadi interaksi ya, bisa kirim email, berita dan lain sebagainya, masih kasih masukan, kita akan respon semua begitu. Jadi ini sebagai jembatan untuk komunikasi di abad teknologi informasi saat ini. Amin. Dan akhirnya beri tepuk tangan, itulah persembahan dari BKGKNS ya, Badan Koordinasi. Saya disuruh mewakili menjelaskannya ya, karena Ibu Ellen tidak bisa hadir di tempat ini. Tapi biarlah ini menjadi awal untuk ke depan bisa lebih berkembang ke seperti tadi Bapak Gembala sampaikan, what next ya. Kita akan persiapkan semuanya ke depan seperti demikian. Puji Tuhan, Tuhan berkati, dan kita akan saksikan persembahan tarian dari anak-anak kita. Berikan tepuk tangan, Tuhan berkati. Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Sebuah virus corona jenis baru. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. Ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK. Saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar. Mulai berlaku bulan ini.
memupuk volumenya rohani, orang semakin cuek, egois, dingin, dan menyalahkan orang lain. Bukan gereja, bukan teman atau siapapun. Yang salah adalah diri sendiri. Matius 24 ayat 12-13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. So, berikan sekali lagi tepuk tangan yang hangat, saudaraku. Puji Tuhan. Tentu kita tidak bisa memegang persis waktunya, tetapi saya pikir 28 menit melewati batas waktu kita untuk ulang tahun kita. Saya rasa berharga, saudaraku, dan kita dapat menikmati sedikit akan apa yang telah dan akan dilakukan, saudaraku, bersama dengan website kita yang akhirnya muncul setelah perdebatan panjang di Badan Kerjasama yang akan menjadi cikal bakal Sinode Gereja Kristen Navirision. Sebab lambat atau cepat, ya saya harus menyerahkan segala sesuatu kepada mereka, saudaraku, untuk kelanjutan GKNS di masa yang akan datang, saudaraku. Ya, sebab saya tidak bisa minta hidup 1000 tahun, saudaraku, dan saya juga tidak berminat hidup 1000 tahun, saudaraku, tetapi tentunya semuanya akan berjalan dengan baik, saudaraku. Apapun yang kita lihat di depan, saudaraku, demikian juga akan pengangkatan dari hamba Tuhan yang sudah dibuat bukunya secara rapih, saudaraku, akibat dari pertemuan kita pada beberapa bulan yang lalu di rumah, di mana saya ingatkan kepada semua pimpinan pelayanan bahwa perlu adanya produk-produk yang dihasilkan. Sebab sudah 10 tahun saya beri mereka kesempatan dan saya pikir mereka coba untuk melakukannya dengan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 produk di dalam masa yang singkat ini. Dan kita harapkan mereka akan persiapkan diri mereka lebih lanjut lagi, saudaraku. So, jadi mari kita semua berdoa, saudaraku, what next? Ini Tuhan akan jawab, saudaraku, supaya kita dapat melihat akan apa yang sedia bagi kita semua di hari-hari yang akan datang. Mari kita bangkit diri, mari kita akhiri ibadah kita yang sedikit melewati waktu, saudaraku, tetapi saya yakin engkau menikmati akan pertemuan ini. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk 37 tahun Navirision, kami bersyukur Tuhan untuk segala anugerah, segala apa yang kami lihat, website yang akan menceritakan kembali masa-masa Tuhan di mana kami menikmati akan kebebasan untuk beribadah dan acara-acara yang sangat menggairahkan Tuhan di masa pra-COVID ini. Dengan demikian Tuhan, Engkau beri kami sedikit kenang-kenangan untuk mempersiapkan kami, Tuhan, di masa yang akan datang yang sekali lagi kami tidak tahu jawabannya. Demikian juga Bapa di sorga, Engkau pimpin Tuhan akan setiap keluarga di dalam segala hal, Pak Indro yang ada di rumah sakit dengan segala penderitaannya, dan setiap pribadi Tuhan yang ada di rumah, di dalam segala pergumulan, tantangan, masalah, Engkau hiburkan, kuatkan, dan teguhkan mereka. Semua yang menikmati Tuhan ke streaming pada hari ini juga Engkau berkati dengan berkat-Mu yang luar biasa adanya. Pimpin kami semua, pimpin cabang-cabang, pimpin segala pelayanan di Gereja Kristen Navirision ini, agar kami dapat menjalani semuanya dengan sukacita. Berkati akan negeri kami Indonesia dan segala permasalahannya yang sulit, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan. Kami akan terus menjalani hidup ini, memasuki hidup
ini karena there is no time to die. Kami yakin dan percaya kami hidup, kami bergerak, dan kami selalu ada di dalam Engkau. Maka kami siap menjalani hidup ini bersukacita di dalam Engkau. Sidang jemaat, angkat tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus, mengawali hati dan pikiranmu. Dari saat ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan menyebut kita kedua kalinya. Then says my soul, my Savior now to thee. Oh, thank you, Lord Jesus. How great thou art, how great thou art. Thank you, Jesus. And say, my soul, my Savior now to thee. Thank you, Lord Jesus. How great thou art, how great thou art, oh, how great thou art, how great thou Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.